Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhat tullab a'azzani a'azzakumullah, subahul khair. Ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum fi classroom bi abri internet. Asallah ayusahilakum jami'an fi dirasatina. Ya ayyuhat tullab a'azzani a'azzakumullah, nastamir darsana, yakni wasalna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Rasulullah yaitu memberikan nasihat kepada seseorang pemuda dengan nasihatnya, yaitu iktanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wasihataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faraghaka qabla syughlika, wa hayataka qabla mautika. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, semoga Allah meridhai keduanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lirajuli wa huwa ya'iduhu, bersabda kepada seorang pemuda kemudian menasihatinya dengan nasihatnya, ightanim khamsan qabla khamsin, manfaatkan atau gunakan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Syababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wasihataka qabla saqamika, dan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Wa ghinaka qabla fakrika, dan masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Wa faraghaka qabla syughlika, masa waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Wa hayataka qabla mautika, dan masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Kemudian selanjutnya, famarhalatus syabab dakhilatun fi umumi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, wa hayataka qabla mautika. Lakinnahu alaihi salatu wassalam khassa hadhil marhalah bidzikri li'atmi ahmiyatiha wa kabiru sya'niha. Fayambagi atayaqqudha lidzalika wa adama at-tahawun biha. Fa marhalatu syabab dakhilatun fi umumi qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya masa muda itu sudah masuk di dalam keumuman sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada bagian wa hayataka, wa hayataka qabla mautika, masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Ya, masa muda itu sebenarnya sudah mencakup kepada tanggung jawab pada masa kehidupan yang kemudian sebelum datang matimu. Lakinnahu alaihi salatu wassalam, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khassa hadhil marhalah, menghususkan pada masa muda ini. Ya, jadi menghususkan, ya kan? Bidzikri li'atmi ahmiyatiha, untuk menyebutkan besarnya perhatian kepada masa muda, wa kabiri sya'niha, dan besarnya urusan tersebut. Maksudnya urusan masa muda. Berarti masa muda itu betul-betul sangat luar biasa di dalam Islam ini. Ya, walaupun sudah menyakup masalah dari kehidupan, masa hidupnya, tapi Rasulullah masih menyebutkan khusus, perhatian khusus pada masa muda ini. Fayam bagi atayaqqudha lidzalika, sepantasnya atau selayaknya memperhatikan hal demikian itu anak muda, ya. Wa adama atahawuni biha, yaitu tidak mengabaikan masa muda tersebut. Jadi jangan sampai meremehkan, ya. Kadang-kadang seorang habis untuk main game, habis untuk senang-senang, habis untuk cuma jalan-jalan saja. Jalan-jalan boleh, tetapi saatnya, waktunya harus ditentukan yang baik. Oh, olahraga ya 1 jam cukup. Jangan sampai setiap hari olahraga 5 jam, 6 jam.
alasannya olahraga musim corona. Tetapi di sana apa? Sambil mencari vitamin, vitamin C, maaf, vitamin cewek. Jangan. Ya, seharusnya ghaddul basar, bukan malah dicari. Ya, bukan malah dicari. Namanya maksiat itu, ya. Harus ditutupin. Harus apa? Menundukkan pandangan. Kemudian selanjutnya kita perhatikan di sini. Wa 'ani Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la tazulu qadamu ibni Adam yaumal qiyamati min 'indi rabbih hatta yus'al an khamsin an umurihi fima afnahu wa an shababihi fima ablahu wa malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa madza amila fima alima. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadamu ibni Adam yaumal qiyamah. Tidak akan tergeser ya kaki anak Adam pada hari kiamat min indi rabbih, dari sisi Rabbnya, sampai hatta yus'al an khamsin, sampai ditanya 5 perkara, ya, 5 perkara. Kalian tidak akan bisa tergeser kaki kalian dari sisi Rabb Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalian akan ditanya 5 perkara. An umurihi fima afnahu. An umurihi fima afnahu. Dari masa umurnya, ya, dihabiskan untuk apa? Wa an syababihi fima ablahu, dan masa mudanya digunakan untuk apa? Wa malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Hartanya didapat dari mana? Wa fima anfaqahu, dan dibelanjakan kemana? Ditanya di sini, wa madza amila fima alima, dan dari apa yang dia perbuat, fima alima, dari ilmu yang dia dapatkan. Jadi anak-anakku sekalian, kalian akan ditanya 5 perkara ini. Umurnya dihabiskan untuk apa? Masa mudanya digunakan untuk apa? Untuk main game, untuk maksiat, tanpa membaca Al-Quran, apa ibadah kepada Allah. Wa malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dan dari hartanya, dari mana dia mendapatkan, kemudian kemana dia membelanjakan, dari mana dia mendapatkan, dari nyolong, dari bekerja, dari jambret, akan ditanya. Kemudian kemana membelanjakannya? Kita harus mendapatkan yang baik, kemudian apa? Membelanjakannya pun juga yang baik. Bekerja, ya kan? Kemudian apa? Dibelanjakan untuk membeli Al-Quran, disedekahkan, kemudian untuk orang tuanya. Kita tidak boleh mendapatkannya dengan judi, kemudian apa? Disumbangkan ke pesantren, ya salah. Mendapatkannya juga baik, yang halal, kemudian membelanjakannya pun juga yang halal. Tidak boleh campur aduk. Wa madza amila fima alima, dan dari apa yang dia lakukan, apa yang dia amalkan pada ilmu yang dia ketahui. Kalau kita punya ilmu, maka disampaikan. Ustadz, saya nggak punya ilmu, belajar. Ustadz, saya nggak mau belajar, nanti saya punya kewajiban menyampaikan. Justru kalau antum tidak mau belajar, maka seharusnya tahu, maka antum tadi tidak tahu. Jadi antum mendapatkan dosa, pertama tidak mau belajar. Kedua, seharusnya tahu, malah tidak tahu. Dosanya double. Tetap belajar. Ya, yang dikatakan orang yang tidak tahu, Allah akan mengampuni, tidak berdosa itu apabila dia melakukannya emang betul-betul dia itu sudah belajar, tapi emang belum sampai ilmunya. Gitu loh. Sebagai contoh yaitu kalian mungkin belajar masalah tentang sudah belajar masalah ilmu riba. Tetapi apa yang kalian kaji itu belum sampai ilmunya, tapi sudah mulai belajar. Nah, tatkala antum sudah melaksanakan suatu dosa, tapi kan tidak tahu, ya nggak masalah. Tetapi kalau seandainya sudah tahu, dilanggar nggak boleh.
gitu. Apalagi nggak mau belajar, tambah dosa lagi anak-anakku sekalian. Tetap kalian belajar. Ya. Biar kita tuh tahu dalam pengamalan agama ini berdasarkan dengan dalil, bukan dengan hanya sekedar ikut-ikutan. Harus dengan tahu. Jadi kalian beramal, ya, melakukan suatu amal apa yang telah diketahui. Kalau belum tahu ya sudah, lebih baik diam. Dan jangan sampai melangkah sesuatu yang meragukan itu bisa menjadikan untuk mendekati ke keharuman. Baik. Kemudian selanjutnya fa'akhbaron Nabi sallallahu alaihi wasallam annal mar'a yus'alu yaumal qiyamah an hayatihi bisu'alaini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa seseorang akan ditanya pada hari kiamat dari masa hidupnya bisu'alaini, dengan dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu al-awwal an hayatihi umuman min awaliha ila akhiriha. Pertanyaan pertama yaitu dari masa hidupnya secara umum. Min awaliha ila akhiriha. Dari awalnya sampai akhirnya, maksudnya sampai dia meninggal akan ditanya. Ya, yang pertama. Yang kedua, ats-tsani an marhalati syababi khususan. Masya Allah ya. Kemudian apa? Ditanya tentang masa mudanya, khusus masa mudanya. Seharusnya kan dari masa hidupnya sampai masa meninggalnya, dari awal sampai akhir sudah cukup ya. Tetapi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita akan ditanya masa mudanya. Kemudian selanjutnya, ma'annahu idza su'ila an hayatihi fa inna marhalatasy syabab dakhilatun fiha. Ya kan? Sedangkan apabila ditanya tentang kehidupannya, fa inna marhalatasy syabab, sesungguhnya masa muda sudah masuk di dalam apa? Pertanyaan masa hidupnya dan sampai masa meninggalnya, masa matinya. Tetapi lakinnahu yus'alu yaumal qiyamah anha su'alan khasan. Akan tetapi ya akan ditanya pada hari kiamat ya tentang masalah masa mudanya dengan pertanyaan yang khusus, su'alan khasan. Makanya dimanfaatkan. Ya. Kemudian selanjutnya walihada yanbaghi 'ala syababi ayyan tanbiha li ahmiyati hadhil marhalah. Oleh sebab itu, sepantasnya seorang pemuda memperhatikan pentingnya masa muda ini, ya. Wa yatadzakkaru daiman anna rabbahu 'azza wa jalla sayas'aluhu yaumal qiyamah madza 'amila fiha. Allah Subhanahu wa taala akan selalu mengingatkan, ya, akan selalu mengingat, ya. Akan selalu mengingatkan karena akan ditanyanya pada hari kiamat madza amila fiha, apa yang telah dilakukan pada masa itu, ya. Seorang sekali lagi, wa yatadzakkaru daiman, ya, dan mengingat selalu bahwa Rabb-nya, ya, azza wa jalla akan menanya pada hari kiamat apa yang dia lakukan pada masa muda itu. Idzafatan ila su'ali an amalihi fi umrihi kulli al-mutadhammin li marhalatis syabab. Di samping pertanyaan tentang masalah amalnya pada umurnya dan mencakup pada masa pemudanya. Maksudnya, di samping pertanyaan tentang amal, apa yang dia lakukan pada pada masa hidupnya atau masa umurnya tersebut, ya kan? Kemudian juga sekaligus mengandung pada masa muda tersebut, mencakup pada masa mudanya juga akan ditanyakan. Li'annaha
marhalatu al-quwwah wan nasyat. Karena masa muda itu adalah masa yang penuh kekuatan dan masa penuh semangat. Wa yusril harokah, mudah untuk beraktivitas atau mudah bergerak. Wa quwwatil a'dha, ya. Di sini wa quwwatil a'dha wa iktimali hawasi, dan kuat otot-ototnya, kemudian dan sempurna panca inderanya. Nah, masa muda mumpung masih semangat, kuat ototnya, masih sempurna panca inderanya, kemudian mudah bergerak, beraktivitas. Kemarin pernah saya sampaikan kalau sudah tua itu apa sedikit encok, apa sedikit kena angin, masuk angin, apa sedikit capek sedikit sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Kalau masih masa muda maka sangat gampang sekali. Ototnya masih bagus, semangatnya masih oke, kekuatannya masih jreng, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya, walihada hasan Nabi alaihi salatu wassalam asy-syabab kama fil hadithi as-sabiq ala iktinami hadhil marhalah iktinaman aziman. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada para pemuda kama fil hadithi as-sabiq, sebagaimana hadis yang terdahulu, ya kan? Ala iktinami hadhil marhalah, yaitu agar memanfaatkan masa muda ini iktinaman azimatan, dengan perhatian yang besar. Dimanfaatkan, ya. Selanjutnya wa ausa alaihi salatu wassalam aidan ahlal ilmi wal mu'tanin bit tarbiyati wad da'wah wat ta'limi bisyabab lianna syababa yahtaju ila inayati wa mulatafah wa rifqin wa tawaddudin wa tahbibin lahu fil khairi wa ahlihi hatta la yatakhattafahu ahlul batil wa arbabu al muharramat. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mewasiatkan juga kepada ahli ilmi, ya, wal mu'tanina bit tarbiyah, orang-orang pendidik, ya kan, mendorong kepada orang-orang pendidik. Wat dakwah, ya, kemudian orang yang suka berdakwah, wat ta'lim bisyabab, pengajaran dengan pemuda, ya kan, li'anna syababa yahtaju ila inayah wal mulatafah, karena seorang pemuda itu membutuhkan perhatian dan kasih sayang, warifkin, kelembutan, watawaddudin, dorongan, watahbibin lahu fil khair wa ahlihi, yaitu mencintakan kepadanya kebaikan. Jadi ada dorongan agar cinta dalam kebaikan. Hatta la yatakhattafahu ahlul batil wa arbabu al muharramat, sampai tidak tertarik, ya, sampai tidak tertarik oleh ahlul batil dan penyembah keharuman, ya. Jangan sampai anak-anak muda itu ditarik, ya, ditarik oleh siapa? Ditarik oleh orang-orang kebatilan, ya, dan orang-orang yang penyembah keharuman. Kalau anak muda tidak kita dorong untuk kebaikan, maka yang akan mendorong dan yang akan menarik yaitu orang-orang tidak baik. Jadi kita dengan anak muda, kalian juga masih anak muda, maka sama-sama saling motivasi. Motivasi yang baik, jangan motivasi yang mana motivasi yang buruk. Yang ditanyakan bukan kabarnya, bagaimana sih nasihat yang baik, tapi yang ditanyakan malah keburukannya. Gimana hari ini, sudah ngefly belum? Gimana hari ini, sudah dapat mangsa untuk dirampok belum? Nggak boleh ya nak, ya. Begitu, Masya Allah. Ya ayyuhatullab a'azzani a'azzakumullah. Mungkin sampai sini dulu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan besok kita setidaknya bisa melanjutkan nanti pada al-wasiyah al-ula,
ya, al-wasiyah al-ula, nasihat yang pertama. Intinya selanjutnya ya nanti kalau ada kesempatan kan kami lanjutkan untuk mukadimahnya. Adapun nanti kalau tidak kita melihat sikonnya ya kan. Kalau tidak nanti langsung nasihat yang pertama. Intinya Syekh mengatakan di dalam mukadimahnya agar kita itu apa selalu memperhatikan masa muda kita. Ya kan? Hidup kita ya kan juga kita perhatikan walaupun masa muda sudah termasuk dari bagian masa hidup kita atau sebelum meninggal kita ini. Semua akan ditanya, tetapi tentang masalah urusan pemuda Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan secara khusus dan tersendiri. Ya, kita perhatiin ya, jangan sampai kita menyanyiakan masa muda ini. Iktafaitu hunal kalam. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Hayya nahtadim bi qiraatid du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.